59. Ya, berarti kalau kita lihat dua pemain ini belum sampai knockdown, dan kita melihat juga memang dari data yang sudah kita lihat ini mencerminkan bagaimana dua pemain tersebut benar-benar mendominasi sangat baik untuk memberikan kontribusi ke arah timnya di match Miramar tadi. Yuhai berulang kali mendapat knock demi knock ke arah lawan-lawannya, bahkan MS Chonburi tadi 2 knock didapatkan oleh Yuhai, walaupun 2 knock tersebut ternyata masih terhalang oleh sebuah fortingan bagi, membuat 2 yang sudah didapatkan oleh Yuhai kembali bangkit. Ya, ini seperti yang udah pernah kita bahas di podcast juga sih Kuy. Yang kemarin kita berpendapat bahwa si Agus bilang harus hati-hati dengan beberapa tim. Dan gue ingetin, ini BTR juga harus diperhatikan. Karena BTR biasanya hari terakhir itu ngegas. Ya. Kalau kita ngomongin tim-tim lain kayak tim-tim Thailand suka ngegas, Face Clan yang suka ngegas, Vampire suka ngegas di akhir. Kita nggak boleh melupakan dari Indonesia. Betul. Di Indonesia kita udah mengenal banget Begetron yang suka ngegas di akhir-akhir, di hari terakhir. Bahkan tidak hanya di turnamen Indonesia tapi di turnamen-turnamen internasional yang pernah mereka ikutin, mereka sering ngegas di akhir. Nah, ngomongin yang ngegas juga, NFT juga suka ngegas di akhir. Di zaman PMNC waktu itu, NFT ngegas di akhir-akhir. Mereka benar-benar ngeboosting poin mereka di akhir dan itu yang membuahkan hasil cukup maksimal gitu. Kalau kita berbicara tentang pengalaman hari terakhir yang suka ngegas di Indonesia itu lebih ke arah EVOS, BTR, NFT dari 3 tim yang ada. Kalau RRQ mereka selalu bermain dengan stabil. Pengalaman yang kita lihat dari permainannya RRQ. Terus dari GD mereka juga bermain stabil. Malah GD menurut gue punya PR yang cukup banyak. Karena ketika GD mendapatkan sebuah tekanan yang cukup besar di hari terakhir mereka sering banget anjlok. Betul. Dan kita juga masih ingat bagaimana NFT di Grand Final PMPL Indonesia season yang keempat, mereka ngegas banget di hari yang terakhir, walaupun match terakhir mereka gagal untuk memanfaatkannya sehingga mereka berada di posisi kedua, tapi membuktikan di akhir-akhir hari atau menuju ke akhir dari sebuah turnamen di Grand Finalnya, NFT ini bisa ngegas banget. Itu yang gue bilang tadi, dari 5 tim Indonesia yang ada di PMPL SEA Championship season 4 sekarang, yang biasanya ngegas di akhir itu BTR, EVOS dan juga NFT. RRQ bermain stabil, GD juga bermain stabil. Cuma lebih PR ke arah GD yang sering kita lihat. GD itu entah kenapa di hari terakhir ya, mereka tuh selalu termakan dengan mental yang begitu bisa dibilang belum jadi lah, belum matang lah mental GD. Dan yang kita harapkan juga dengan apa yang mereka dapatkan di SEA sekarang itu ngebuat mental mereka lebih strong lagi. Ya, itu dia yang kita harapkan, dan kita melihat terlebih dahulu dari overall statistiknya, di mana Lizard ternyata berada di sana dengan longest elim distance jauh, atau bisa dikatakan jarak paling jauh dari elimnya. Dari total elimnya 56, throw use-nya ada 289, airdrop loot-nya hanya 1, headshot-nya 7, dan juga kita melihat ini dia dari Super Weekend ranking-nya. Ternyata Bigetron Red Aliens masih berada di puncak untuk minggu kali ini. Di bawah mereka ada MS Chonburi, ada Baonam United juga, Axis Red Ones, Onyx, dan juga ada EVOS, Forival, serta The Xavier. Betul, ini ada di halaman pertama Bigetron masih unggul dengan 54 total poin. Lalu ada tim Indonesia yang lainnya EVOS di halaman pertama juga dengan 17 poin. Belum terlalu besar poin yang dikumpulkan oleh EVOS tentunya untuk 2 game yang sudah mereka lewatin. Ini bisa dibilang ya, ini 2 poin yang didapetin BTR itu udah kayak poinnya EVOS waktu mereka ngegas di Super Weekend kedua. Untuk di match-match awalnya, tapi sekarang kayak sedikit terbalik kondisinya, di mana EVOS yang ada di peringkat 6 sementara Bigetron yang ada di peringkat pertama. Dan di halaman kedua kalau kita pantau ada RRQ, GD dan juga NFT yang masih belum terlalu perform karena mereka hanya mendapatkan 3 total poin dari 2 game yang sudah dimainkan. GD mendapatkan 9 total poin, ini masih di bawah rata-rata karena yang pernah kita prediksi lo bermain dengan range 6 sampai 12 total poin lah. 6 sampai 12 total poin kalau lo mau berada di papan tengah dan juga berada di papan atas. Tapi RRQ ya di papan tengah karena mereka walaupun belum sampai 12 ya, tapi so far so good lah untuk RRQ saat ini. Dan ini dia overall ranking dari keseluruhan Super Weekend. EVOS masih bertengger cukup kokoh di peringkat pertama dengan 321 total poin. Infinity 299, 1 poin lagi untuk menuju ke arah 300. Forival sudah mulai naik, Bigetron sudah mulai naik, poinnya sudah mulai mepet ke bagian atas. Geekfam agak sedikit tergeser, Axis masih standby di posisinya dia. Face Clan, Vampire, MSC, Face Clan dan Vampire sih yang masih stabil. MSC udah mulai naik ke bagian atas. Dan di ujung tombak ada GD Gits dengan 94 total poin, di mana Onyx sudah mulai mepet ke arah GD. Onyx 2 game bisa dibilang stabil lah. Kita melihat Onyx memang stabil banget di match yang pertamanya, karena match kedua tadi kan mereka tidak mendapatkan poin sama sekali, tapi terbayarkan oleh match pertama mereka berada di hashtag yang kedua. Dan kita melihat juga NFT tadi sebenarnya ada sebuah secerca harapan di mana Onyx pulang tanpa poin sama sekali, tapi mereka juga belum bisa memaksimalkan match Miramar. Kita doakan semoga NFT bisa lebih maksimal lagi di match selanjutnya, karena mereka harus keluar